Ada suara yang lebih nyaring dari lonceng pesantren pagi ini, yakni bisik-bisik yang merayap di antara pilar-pilar masjid tua. Di pojok ruangan, seorang remaja bernama Arkan sedang melipat sarungnya dengan sangat hati-hati. Sarung itu berwarna coklat tua, namun warnanya sudah menyerah pada waktu, berubah menjadi gradasi abu-abu yang lelah. Serat-serat kainnya mulai menipis, hampir transparan, jika diarahkan ke cahaya lampu minyak. Bagi Arkan, melipat sarung ini adalah ritual penghormatan, sebuah cara untuk menjaga satu-satunya harta, yang menghubungkannya dengan aroma keringat ayahnya yang telah tiada. Namun bagi yang lain, sarung itu hanyalah sepotong kain sampah yang seharusnya sudah berakhir menjadi kain pel di dapur umum. Arkan melangkah keluar menuju warung depan pesantren, untuk membeli segelas teh hangat. Setiap langkahnya, diikuti oleh bunyi gesekan kain yang khas. Di sana, sekelompok santri lain sedang tertawa riuh. Zaki, santri dengan sarung sutra mengkilap bermerek ternama, sengaja menyenggol bahu Arkan hingga tehnya sedikit tumpah. Zaki menunjuk ke arah paha Arkan, di mana terdapat sebuah jahitan kasar yang menambal lubang kecil di sarungnya. Ejekan itu mengalir deras, menyebut sarung Arkan sebagai peta buta, karena banyaknya bekas jahitan yang saling silang. Arkan hanya menunduk, meremas gelas plastiknya, dan memilih untuk menelan semua kata-kata tajam itu bersama sisa tehnya yang mulai dingin. Ketegangan di pesantren semakin memuncak seiring mendekatnya hari wisuda kelulusan. Semua santri sibuk memesan pakaian baru melalui kiriman orang tua mereka. Kamar asrama dipenuhi aroma kain baru yang masih kaku dan bau setrikaan yang wangi. Sementara itu, Arkan hanya memiliki satu rencana: mencuci sarung pudarnya berkali-kali dengan sabun batangan, agar terlihat sedikit lebih cerah. Di bawah sinar bulan, Arkan duduk sendirian di pinggir sumur tua. Dia menyikat kain itu dengan perlahan, seolah-olah jika dia menyikat terlalu keras, kenangan yang tersimpan di dalam benangnya akan ikut luntur. Dia tahu, besok dia akan berdiri di atas panggung di depan ratusan orang, dengan peta buta ini melilit pinggangnya. Hari wisuda tiba. Jalanan kampung di sekitar pesantren dipenuhi oleh mobil-mobil mewah dan tamu undangan yang memakai pakaian terbaik mereka. Di balik panggung, Zaki kembali menghampiri Arkan yang sedang merapikan letak pecinya. Zaki memamerkan sarung barunya yang disulam dengan benang emas, berkilau setiap kali terkena cahaya lampu. Zaki berbisik bahwa Arkan hanya akan mempermalukan nama pesantren jika naik ke atas panggung dengan pakaian seperti itu. Arkan merasakan sesak di dadanya, sebuah beban yang lebih berat dari sekadar kain usang. Dia sempat berpikir untuk bersembunyi di gudang dan melewatkan prosesi wisuda, membiarkan ijazahnya diambil nanti saat suasana sudah sepi. Namun, sebuah bayangan muncul dari balik pintu masuk. Seorang wanita parubaya dengan wajah yang dipenuhi garis-garis kelelahan, namun memiliki mata yang bercahaya hangat berdiri di sana. Itu adalah Ibu Arkan. Dia datang dengan berjalan kaki dari terminal bus yang jauh, mengenakan kerudung sederhana yang warnanya senada dengan sarung Arkan. Ibu tidak membawa hadiah mewah atau pakaian baru. Dia hanya mendekat dan mengusap pundak Arkan. Tanpa kata-kata, ibu membetulkan letak lipatan sarung di pinggang putranya. Sentuhan tangan ibu yang kasar karena kerja di ladang seolah menyalurkan kekuatan yang luar biasa, membuat Arkan tegak kembali. Nama Arkan akhirnya dipanggil. Riuh rendah suara penonton mendadak sunyi saat dia berjalan menuju tengah panggung. Semua mata tertuju pada sarung coklat pudar yang terlihat kontras di bawah lampu panggung yang terang. Beberapa orang di barisan depan berbisik sambil menunjuk-nunjuk. Arkan bisa merasakan setiap pasang mata menilai kemiskinannya. Langkahnya terasa berat, seolah sarung itu basah kuyup oleh air hujan. Namun, saat dia sampai di depan kiai pemimpin pesantren, Arkan tidak menemukan tatapan merendahkan. Sang kiai justru berdiri, sebuah tindakan penghormatan yang jarang diberikan kepada santri biasa. Sang kiai tidak langsung memberikan ijazah. Beliau justru memegang pundak Arkan dan meminta mikrofon. Suasana menjadi sangat hening, bahkan suara jangkrik di luar gedung pun terdengar. Kiai berkata kepada seluruh hadirin bahwa hari ini mereka melihat seorang pemenang yang sesungguhnya. Kiai menceritakan bahwa selama 3 tahun, Arkan tidak pernah sekalipun meminta uang saku tambahan atau pakaian baru kepada ibunya yang berjuang sendirian. Kiai mengungkapkan bahwa Arkan lebih memilih mengirimkan uang hadiah dari lomba-lomba hafalan Al-Quran yang dia menangkan untuk biaya pengobatan neneknya di kampung, daripada membeli selembar sarung baru. Kiai kemudian menyentuh kain pudar di pinggang Arkan dan berkata bahwa sarung ini bukanlah tanda kemiskinan, melainkan tanda kemuliaan. Kain ini adalah saksi bisu dari setiap malam yang kau habiskan untuk belajar, dan setiap peluh yang ibumu teteskan untuk mengirimu ke sini, ucap Kiai dengan suara bergetar.
Zaki dan santri-santri lain yang tadi mengejek mendadak tertunduk malu. Mereka melihat sarung mewah mereka masing-masing yang tiba-tiba terasa hampa dan tidak memiliki cerita apa-apa selain harga yang tertera di labelnya. Keindahan yang selama ini mereka sombongkan mendadak pudar di hadapan ketulusan Arkan. Acara berakhir dengan haru yang luar biasa. Arkan turun dari panggung dan langsung berlari menuju kerumunan untuk mencari ibunya. Di tengah ramainya orang-orang yang saling bersalaman, Arkan menemukan ibunya yang berdiri di sudut ruangan dengan air mata yang mengalir di pipinya yang keriput. Arkan memeluk ibunya dengan sangat erat, tidak peduli lagi dengan apa yang orang katakan tentang pakaiannya. Di dalam pelukan itu, Arkan menyadari bahwa kemewahan sejati tidak terletak pada apa yang kita kenakan, melainkan pada apa yang kita jaga di dalam hati. Sarung pudar itu adalah kehormatannya, sebuah peta perjalanan tentang cinta dan pengorbanan yang tak ternilai harganya. Malam itu, saat Arkan kembali ke kamarnya untuk mengemas barang-barangnya, dia kembali melipat sarung coklat pudar itu. Kini, dia tidak melihatnya sebagai kain yang usang, melainkan sebagai sebuah jubah kemenangan. Hidup seringkali seperti sarung Arkan, ada bagian yang koyak, ada warna yang pudar, dan ada banyak tambalan di sana-sini. Namun, selama kita menjaganya dengan kejujuran dan rasa hormat, tambalan-tambalan itulah yang akan membentuk motif paling indah dalam cerita hidup kita. Arkan meninggalkan pesantren dengan langkah ringan, membawa pelajaran bahwa menjadi pantas tidak selalu berarti menjadi baru, tetapi menjadi setia pada akar dan cinta yang membesarkan kita.